Oke, selamat pagi. Saya sudah meletakkan ini apa, jadi kelompok di sini dan saya sudah ya mengolah sehingga ya yang jadi ada 9 kelompok itu ya. Jadi dan eh, ini yang topik per kelompoknya akan saya ini saya sudah meletakkan di sini. Ya, Maaf untuk Pak. untuk hari ini materi kita ya yang kemarin belum dibahas di sini dari cyber law itu akan saya masukkan sini karena materi ini itu sama dengan yang kemarin, jadi sudah saya masukkan di situ dan ini akan ada kuis 3 ya. Jadi yang hanya saya beri waktu hari ini saja. Jadi di kuis 3 itu hanya hari ini ya. Jadi silakan nanti dikerjakan. Ya nanti bisa saya percepat mulainya ya. Jadi mulainya mungkin di 11.30 gitu ya. Tadinya saya buat di jam 12. Nah, jadi ini ada link yang ke sini. Jadi ini di Wikipedia itu jadi hukum cyber atau IT law yang ini ya. Jadi IT law itu juga disebut sebagai cyber law ya. Ini terkait dengan ya, di bagian ini ya. Nah, ini itu juga yang akan menjadi bahan kita ke dalam 2 pertemuan yang berikutnya yang ini. Dan itu yang nanti akan menjadi tugas kelompoknya ya. Jadi tugas kelompoknya itu mencoba menggunakan tools atau membuat potongan program yang bisa melakukan scanning ya. Scanning atau simulasi penyerangan itu bisa di sana ya untuk memahami itu. Jadi di bagian ini ya. Ya, saya nggak membahas ini yang firewall itu nanti di ya, yang kemarin yang istilah-istilah ini kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian social engineering, spoofing, phishing ya. Jadi apa itu phishing dan itu sudah menjadi tugasnya. Nah, yang ini yang terkait dengan ethical hacking itu saya mencoba menunjukkan di sini. Jadi per definisi ethical hacking itu atau ethical hacker ya, itu diistilahkan juga sebagai white hat, jadi topi putih ya. Jadi orang yang sebenarnya fungsinya, jadi dia adalah security expert. Nah, harapannya yang sudah selesai ikut kuliah ini nantinya dia bisa berfungsi sebagai security expert. Nah, ini yang bisa melakukan security assessment. Nah, dari security assessment ini sebenarnya untuk mengetahui vulnerability. Nah, ini yang perlunya di sini tadi ya. Jadi yang perlunya di sini tadi. Jadi untuk scanning ini, untuk mencari jadi kelemahan dari sistem kita. Ya, mencari kelemahan dari sistem untuk bisa ditutupi ya. Karena pegangannya tidak ada yang 100% aman ya. Jadi kalau dikatakan di bagian ya itu bisa dibaca di sini itu. Jadi ini kalau dilihat gitu. Pemanfaatan TI ini bisa dikatakan ya hukum TI, kemudian virtual workflow gitu ya dan sebagainya. Kemudian membuktikan suatu proyek sebagai maya ya ini cyber law ya, itu yang terkait dengan cyber law, yang hukum yang
dia khusus berlaku di dunia cyber. Dan nah ini hukum cyber tidak hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning, pemegang hak cipta, rahasia dagang, hak paten. Ya, ini dilihat di sana per definisi. Jadi cyber law adalah ya, ini mendefinisikan cyber law itu generic term, ya bisa dilihat di sini ya per definisi itu. Ini area law-nya, jurisdiction, kemudian internet law, ini law market, free speech, ya ini yang terkait di sisi itu. Nah, walaupun di sini yang saya masukkan itu yang bahasa Indonesia yang ini, tapi ini bisa di versi yang bahasa Inggris itu juga bisa dipakai ya. Ya, ini internet censorship yang kita lihat yang uh, per definisi ya. Jadi kalau dilihat ya ini itu bisa juga di bagian ini sebenarnya. Jadi ini kalau di kita ya ini aspek hukum yang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan terkait gitu ya. Jadi tidak hanya di cybernya, tapi juga dari sisi orangnya yang uh, jadi di bagian itu ya ini refer semua legal dan peraturan yang terkait dengan internet dan web, dan ini yang terkait dengan ya legal aspek atau isu yang terkait dengan aktivitas ya dari orang atau individu ya, yaitu di dunia internet. Oke, ini karena pesertanya sudah banyak, ini masih ada beberapa itu yang belum presensi, silakan presensi dulu. Ya, oke, ini mestinya masih ada, oke, 42. Ya, ada, oke, ini 43, udah ya. Nah, ini yang tadi ethical ya. Jadi ethical hacking. Jadi seseorang ya, yang tujuannya untuk melakukan assessment terhadap security. Kemudian tujuannya sebenarnya dia menyerang, tapi tujuannya itu untuk mencari kelemahan atau vulnerability istilahnya, dan nanti itu diberikan ke pemilik ya. Jadi ini, nah ada yang kemarin itu, ini yang kejadian yang misalnya ada 20 juta serangan cyber. Nah, ini itu, nah ini itu siapa yang melakukan? Kan bisa orang, bisa program. Nah, kalau program itu dia dalam bentuk mestinya ya, kalau orang itu dia dalam bentuk yang namanya hacker ya. Kalau ya program
Kalau program dia bentuknya malware ya. Kita sudah tahu malware, kemudian malware itu adalah program yang sifatnya sebenarnya merusak. Nah, bisa juga yang kalau dilihat itu sebenarnya yang menyerang itu ya mestinya orang, tapi dia melakukan serangan menggunakan cara-cara yang biasa dipakai di dalam serangan ini. Jadi kemarin kita sudah melihat ada macam-macam serangan. Nah, ini di sana. Dan di Indonesia kita punya yang namanya ID Sirti ya, yang ini. Jadi ID Sirti itu ya kalau dilihat apa itu ID Sirti ya ini dia adalah badan yang melakukan pemantauan traffic internet nasional. Dan dari ID Sirti ini dia bisa melihat ya ini yang ini termasuk yang ini tadi ya. Ya, melihat ada 20 juta serangan ya. Ini dia juga bisa mengetahui asal serangan itu dari mana. Jadi negara mana gitu. Nah, di banyak analisis ya. Jadi bahwa kita sendiri untuk hal ini dikatakan terlambat karena belum ada pendidikan ya istilahnya ya. Kalau di dalam diskusi-diskusi itu pendidikan khusus yang menghasilkan lulusan terkait dengan cyber security ini. Jadi hanya sifat mata kuliah aja ya atau tugas akhir, tapi tidak ada yang khusus. Nah, baru ada satu ya, prodi diploma di Politeknik Sandi Negara itu ya. Nah, itu yang di. Nah, kalau melihat di negara lain sama yang kemarin kasusnya antara Ukraina dengan ya antara Rusia dan Ukraina ya. Jadi, itu perangnya tidak hanya perang fisik. Dia juga perangnya adalah perang cyber atau istilahnya cyber war. Jadi mereka punya tentara-tentara cyber ya yang saling menyerang gitu ya. Dan dampaknya bisa bahaya gitu ya kalau dia mengenai suatu instalasi. Jadi misalnya kalau itu instalasi terhubung ke instalasi persenjataan, bisa jadi tanpa diledakkan ya tanpa ya melalui hacker ini jadi fasilitas persenjataan itu bisa tiba-tiba meledak gitu ya. Kalau kita tidak memperhatikan sisi keamanannya di sisi vulnerability-nya kemudian dan tentara cybernya itu mereka sudah terlatih dengan yang macam-macam. Nah, selalu tadi yang saya katakan bahwa tidak ada yang pegannya itu tidak ada yang benar-benar 100% aman. Ini saya tidak selalu bisa nyalakan video karena ini apa ya. Jadi sering masalah jaringannya karena saya mengikuti juga acara launching untuk open data di DSSDI. Ya, sebenarnya acaranya itu ada luring dan daring. Saya milih jadi ikut yang daring saja. Ya, ini per definisi kita lihat ya. Jadi cyber law erat lekat ya. Ya, ini tidak terpisah dengan dunia kejahatan sebenarnya. Jadi globalisasi dan juga internet jadi dunia IT ya. Teknologi informasi. Jadi dan itu ada satu. Jadi kalau yang kurikulum sebelumnya itu ada yang namanya forensik digital ya. Dan saya juga ngajar ketika itu dan sekarang kayaknya digabung di sini nanti maksudnya biar Pak Prof Jazi aja yang bisa lebih menceritakan lebih banyak karena saya lebih banyak akan masuk ke istilahnya kemudian jadi ya Pak Jazi yang
bisa lebih mengembangkan. Ya ini itu yang membuat jadi hukum itu harus karena yang namanya hukum yang bukan cyber ya, hukum yang konvensional itu tidak bisa diterapkan di dalam hukum cyber. Di hukum cyber itu ada banyak hal. Ya. Sama seperti misalnya kalau kita melakukan forensik suatu tindak kejahatan, itu tidak bisa itu diterapkan ke dunia digital atau komputer. Karena banyak hal yang mungkin terjadi. Jadi salah satu yang biasanya dilihat itu adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa bukti itu adalah bukti yang asli, tidak dibuat-buat. Nah, kalau di digital itu sangat mudah untuk bukti itu dibuat-buat ya. Jadi ini bentuk kejahatan komputer cyber, ini komputer fraud ya, ini pelengkap aja ya. Jadi pencurian password, penyadapan terhadap jalur komunikasi, penyusupan sistem komputer atau komputer intruder ya. Kemudian membanjiri network, ini yang DDoS gitu ya. Kemudian perusakan situs, spamming alias pengiriman pesan yang tidak dikendaki ke banyak alamat. Jadi email spam ya biasanya. Kemudian virus dan worm. Kita juga sudah lihat bahwa virus dan worm itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena mungkin penyebarannya hampir sama ya. Tapi virus itu dia butuh host, butuh program untuk dia tempat. Jadi sama seperti virus virus demam berdarah ya, misalnya. Virus demam berdarah itu kan dia akan menggunakan menggunakan perantara nyamuk ya sebagai perantaranya. Setelah masuk ke orang, dia di darah itu, kemudian nanti nyamuk lagi akan mengambil, kemudian virus itu nanti akhirnya pindah ke orang yang lain ya, dengan ditularkannya dengan cara seperti itu. Nah, itu dia perlu host kalau yang virus itu. Tapi tidak, dia nyebar pokoknya lewat jaringan saja gitu ya. Jadi ada paket ya, kemudian dia nyebar di sana. Ya, ini kejahatan komputer, ini ada internal crime, ada external crime gitu ya. Jadi ya ini misalnya hacking, Trojan horse, data leakage ya, software piracy. Ini salah satu bentuk yang kadang-kadang ya saya sendiri sudah berusaha untuk tidak menggunakan yang jadi software piracy itu ya mungkin untuk yang kita belajar oke lah gitu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan untuk bekerja komersial, menghasilkan uang gitu ya, sementara kita masih menggunakan yang bajakan, ya itu ya nggak baik lah gitu ya, istilahnya kalau Pak Bambang Prasowo itu mengatakan. Jadi software piracy. Jadi saya sekarang misalnya yang saya pakai itu komputer yang saya pakai itu Mac, itu OS-nya resmi ya. Kemudian, nah saya nggak tahu dengan yang Windows ya. Tapi kalau Windows yang saya pakai itu juga kalau misalnya ada komputer pakai Windows, itu bawaannya adalah bawaan laptopnya. Kemudian kalau saya pakai Office, Office pun itu menggunakan Office yang license-nya adalah UGM. Tidak, karena sekarang pun juga nggak bisa menggunakan Office yang sembarang gitu ya. Jadi karena dia akan terhubung ke internet. Ya, ini cyber, teori kepercayaan, pernyataan, kehendak, ucapan, kemudian penawaran, pengetahuan, pengiriman, kompensasi. Nah ini ya. Jadi aspek hukum, ada aspek hak cipta, merek dagang, fitnah, dan nah ini yang sekarang juga lagi rame itu. Fitnah dan pencemaran nama baik. Kita mungkin ya hati-hati aja kalau menulis sesuatu di sosial media. Jadi di internet, sosial media. Karena kita nulisnya mungkin baik-baik aja, tapi terus ada orang yang nggak terima. Jadi ya saya nggak tahu dimodifikasi bisa nggak gitu ya.
jadi dimodifikasi sehingga menjadi ujaran kebencian gitu ya. Ya, itu juga bisa terus dituntut dengan ITE. Nah, dulu di undang-undang yang lama itu belum bisa, dengan adanya undang-undang yang sudah yang ITE itu ya, yang mencakup cyber, itu dia bisa ini privacy, kemudian jurisdiksi, kemudian ini di sisi itu, kemudian nah ini yang di sana ya, jadi undang-undang pidana ini yang di kalau perjalanan hukum ini ya, ini ada undang-undang jadi perlindungan konsumen gitu ya. Perdata material formil hukum pidana ini sudah biasa, tentang telekomunikasi itu yang dulu belum ada yang khusus ya. Ini perbankan belum ada yang khusus, sehingga dicari-cari yang pasal yang kira-kira sesuai. Ini tentang merek, kemudian yang maksudnya yang terakhir ini hak cipta, Bank Indonesia, yang terakhir itu yang ITE itu sosial. Pasar modal. Ya, ini kasus pertama di Indonesia yang menyangkut cyber law. Ya, ini kasus Mustika Ratu misalnya ya. Ya, ini contoh kasus ya yang disidangkan. Jadi itu jadi ya, ini itu sebenarnya hanya masalah domain. Jadi ketika ada orang yang sudah mengambil domain ini, ya terus dia Mustika Ratunya kalah cepat misalnya. Jadi dan ketika mau mengambil domain itu sudah dipakai oleh orang lain, ya Mustika Ratu harus beli gitu ya. Nah, ini terus bagaimana melakukannya. Jadi itu bisa bisa dalam seperti itu ya. Ya, ini pengadilan negeri mulai sidangkan kasus cybercrime. Ini ketika itu belum ada peraturannya ya. Jadi menggunakan domain ini untuk kepentingan Mustika Berto, ya. Sari Ayu ya. Nah, padahal bukan Mustika Ratu gitu ya. Ya, ini perang dagang bisa jadi kayak gitu ya. Jadi itu nah, satu contoh ini di sana ketika itu yang digunakan itu adalah pasal 382 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ini yang kita bukan hukum, mungkin nggak terlalu urusan itu. Tapi nanti bagaimana dengan cyber law itu untuk bisa mengambil itu ya. Nah, ini karena dulu belum ada. Jadi bagaimana dengan undang-undang ITE? Jadi, nah ini yang kalau di sini saya lihatnya di sini. Ya, ini jenis cybercrime dan perlindungan hukumnya ya, misalnya ya, diambil aja. Nah, ini tanya jawab gitu ya. Pencurian data, cyber terorisme, hacking, carding. Apa itu carding? Jadi istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Ya, ini itu mencuri ya, mencuri kartu kredit ya, tentunya untuk dimanfaatkan. Ya, dulu kan, nah ini terus di undang-undang ITE ya. Ini cybercrime diatur dalam undang-undang transaksi elektronik 2011 dan menjadi undang-undang nomor 19 saya, undang-undang ITE ya. ITE ya. Ya, mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, itu sebelumnya kan belum ada istilah-istilah itu, sehingga dikenakannya menggunakan pasal yang nggak persis sama ya. Nah, itu
kalau nanti masuk ke mana pengacara bisa eh, bisa yang dituntut itu atau yang tidak bisa sesuai, ya, maka ya ini ini dari eh, istilah itu ya. Jadi undang-undang ITE saya coba cari undang-undang ITE ini. Tapi bagi kita kan nggak terlalu perlu ya. Tapi yang kita perlu melihat itu sebenarnya bagaimana perjalanan ya, perjalanan ya ini dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Ya, ini yang terkait dengan itu ya. Misalnya elektronik, komputer, kejahatan pencucian uang dan terorisme. Tapi terorismenya dalam hal penggunaan IT ya. Ya ini perfeksi hukum. Ya ini kemudian di undang-undang ITE. Ya ini konten ilegal ini juga sudah masuk nih. Kemudian pencemaran nama baik, berita bohong dan sebagainya. Jadi ya sama juga transaksi ilegal, gangguan data, pencurian data dan gangguan terhadap sistem. Ya uh, ini dari sisi itu, sehingga dari sana saya membuat tugasnya itu sebenarnya ya kaitannya. Jadi bagaimana melihat di cyber law ya yang terkait terutama di Indonesia ya. Jadi karena kita kan hidup di Indonesia ya. Jadi berarti kan kita harus paham ya dari sisi itu ya. Jadi meskipun kita nggak perlu sebagai karena kita bukan bukan dari fakultas hukum bukan ya. Tapi nah kalau mau nanti ada karena dengan model MBKM ini kan dimungkinkan sebenarnya yang dari komputer atau dari prodi yang di luar hukum mengambil tentang hukum ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya masalah hukum itu di fakultas hukum ya, terutama yang cyber law-nya. Nah, dulu saya pernah bimbing tesis mahasiswa S2 di MI ya, yaitu di elektro ya. Ya memang dia S1-nya dari Fakultas Hukum sehingga ketika ngambil topiknya di cyber law nggak terlalu masalah gitu ya. Jadi dia mengangkat masalah misalnya kemudian bagaimana tinjauan dari sisi IT dan hukumnya ya. Oke, itu yang ini yang saya sampaikan di tugas ya di bagian ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ya ini akan saya buat nanti menjadi 11.30 tapi saya akan ganti ke jadi menggunakan ini untuk ya ini yang dari buku yang dari RPKPS itu ya. Jadi dari buku RPKPS itu eh, ini kalau dilihat ya ini yang pertama ada beberapa bab sebenarnya, tapi untuk dua pertemuan yang berikutnya dan juga sebagai bahan untuk tugas kelompok ya saya ubah tidak benar-benar dalam bentuk project tapi menggunakan assignment yang ada di buku itu dan silakan nanti bisa dipelajari dulu dan nah ini yang saya coba mana ini tadi kalau saya buka ya.
Ya, ini kalau dilihat dari ya, ininya RTKPS-nya itu bisa yang saya share di Elo itu. Ya, bukunya itu di sini hanya nulis satu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya saya kemarin sudah menambahkan yang buku Network Security Essential dari Starling dan Cyber Security Efektif ya dari Starling ya. Itu di samping juga menggunakan link website gitu ya. Oke, ini yang kita lihat ini dari buku itu hanya beberapa bab yang saya pilih. Yang pertama babnya itu ya yang salah satunya yang kita lihat ya, kita bisa lanjut lagi mungkin ya di pertemuan yang berikutnya. Ini yang pertama ya mungkin kalau punya bukunya itu bisa melihat bab yang lain ya. Tapi ini yang saya pakai yang ini itu chapter 6. Ini terkait dengan protokol analisis dan network programming gitu. Nah, ini yang dilihat ya, ini yang terkait dengan protokol itu ya. Jadi teori terkait dengan jaringan, physical layer, data link layer, network layer, transport layer ya. Kemudian ini terkait dengan protokol Ethernet, Wi-Fi, kemudian ARP, IP versi 4, IP versi 6 ya. Kemudian ICMP, UDP dan TCP. Ini yang kalau dilihat di materi itu lebih ke protokol ya. Jadi saya melihat di sisi protokol, kemudian ini dari sisi application layer ya. Ya, ini kalau di sini uh, application layer ya. Kemudian ini malah dikatakan di chapter 4 ya. Ya, ini nanti saya coba lihat lagi yang chapter 4 ya. Ya, kemudian ini yang chapter 6
Ya, ini layer 2 header, ini terkait dengan protokolnya, kemudian ini paket ARP. Kenapa kita harus melihat itu? Ketika kita melakukan scanning ke jaringan, jadi ada dua macam ya. Jadi yang kita lihat itu, yang pertama ada yang namanya port scanning, yang melihat apakah port-port tertentu itu dari TCP itu dia ada yang terbuka atau tidak, ada yang bisa diakses atau tidak. Kalau ada yang bisa diakses akan dicek lagi ada apa saja di situ ya, di port itu. Atau dia menggunakan uh, ya, yang port scanning itu, yang satunya lagi itu menggunakan yang namanya ya ini network scanning ya. Jadi port scanning dan network scanning. Network itu lebih ke protokol ya. Jadi protokol apa yang, jadi bagaimana dengan network scanning itu ya. Ya ini pengertian terkait dengan protokol jaringan itu tadi dulu. Jadi karena ini terkait itu di situ ya. Jadi protokol ARP itu seperti apa. Kemudian ya ini contohnya ini. Jadi kelas 1 ini tujuannya untuk mengecek ya ini. Jadi exploitable weakness dari ARP protokol. Dan itu saya nggak tahu masih bisa diakses nggak dari buku ini. Itu ada website itu. Kemudian yang kedua, pengetahuan dari IP header. Kenapa kok ARP itu dipisahkan dari IP header? Karena ARP itu kan fungsinya khusus. Jadi dia hanya memetakan ya. Kalau dilihat di bagian ini, jadi ya dia fungsinya hanya memetakan. Nah, ya, kalau dilihat ya ini dari IP32, IP address 32 dipetakan ke MAC address yang 48. Jadi dipetakan itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena dia kan di dalam protokol IP yang dipakai untuk komunikasi adalah IP address yang 32 bit. Sementara di dalam hardware-nya yang bagian data link layer dan physical layer, dia menggunakan yang namanya hardware address atau istilahnya kadang-kadang dikatakan sebagai MAC address. Ya, ini. Jadi MAC address. Sementara di IP itu menggunakan IP address. Nah, dari sana IP address perlu dipetakan ke MAC address atau hardware address. Dan itu menggunakan protokol yang namanya ARP. ARP dia tidak menggunakan atau tidak jalan di atasnya IP karena tujuannya kan untuk melengkapi IP itu. Jadi, nah itu yang di sisi itu, ya ini ARP. Ini lebih ke layer 2 header ya. Headernya khusus. Nah, sementara protokol yang lain termasuk TCP, UDP, ICMP itu jalan di atasnya protokol IP dan dia menggunakan yang namanya IP header. Ya, IP header. Nah, ini cara-cara yang dipakai untuk mengecek. Jadi di dalam IP header itu ada apa saja gitu. Ya, misalnya IP pengirimnya siapa, dikirim ke IP yang mana. Itu termasuk yang namanya network scanning. Jadi network scanning. Nah, ini CMP header itu dia jalan di atasnya IP header.
Jadi ya CMP, kemudian dia mempunyai header lagi khusus ya, yang sesuai dengan dia, termasuk nanti UDP dan TCP. Ya, UDP dan TCP. Nah, ini perlu melihat dari sisi pengetahuan terkait dengan protokolnya itu bisa dari bukunya William Saling yang chapter 2 ya. Jadi berapapun. Di chapter 2 terkait dengan protokol. Ya, ini yang TCP itu. Nah, di sini ditambahkan dengan network programming. Nah, ini nanti yang terkait dengan tugas kelompoknya, maksudnya akan ada network programming, karena dengan menggunakan network programming dan juga mungkin tools ya, misalnya Wireshark ya. Jadi kita bisa melakukan scanning ke jaringannya. Ya, ini misalnya seperti ini. Jadi short ya. Ini itu programnya bukan program benar-benar program utuh, itu tidak hanya menjalankan perintah di shell ya. Jadi menggunakan bash script ya. Kalau di Windows atau DOS itu dulu namanya batch file ya. Ya, batch file bisa seperti itu. Ya, ini dibuat seperti itu, short network programming ya, ini sequence 1 2 5 4. Nah, ini penggunaan ping. Jadi ping itu apa? Ping itu adalah program yang dipakai biasanya untuk mengecek ya. Jadi dengan cara kita mengirimkan paket, kemudian paket itu diterima dan dikembalikan lagi di respon. Kemudian ini script. Ya, ini network scanning using while. Ya, ini yang di bagian using while. Nah, salah satu tools yang biasanya dipakai untuk scanning itu kadang-kadang bukan namanya, diistilahkannya sebagai snipping ya. Jadi apa itu snipping? Jadi kalau ada paket lewat, sama seperti kita berdiri di tepi jalan atau duduk-duduk di tepi jalan, kemudian ada orang lewat, apakah orang atau kendaraan gitu ya. Nah, kita bisa dengan ya sama dengan paket jaring itu lewat. Nah, dengan nmap ini dia bisa melihat sampai ke dalam. Jadi dia bisa melihat, oh ini protokol apa yang dibawa dari siapa kemana, kemudian isinya apa gitu ya. Kalau dia membawa aplikasi, aplikasinya apa dan isinya apa. Ya, itu dengan nmap ya. Jadi network mapping. Jadi biasanya saya juga dulu biasanya kalau mau melakukan snipping ya pakainya nmap ini. Itu yang bawaannya di Linux sebenarnya atau di sistemnya Unix. Nah, saya nggak tahu di Mac itu ada nggak. Saya nggak yakin. Ya, nggak ada kalau saya coba itu. Tapi dia di Linux. Jadi saran saya memang harus pakainya ya Linux saja untuk mencoba itu. Nah, ini kemudian Grab Banner Netcat, kemudian Echo. Nah, ini contoh-contoh yang seperti itu. Kalau dilihat program, ya nggak juga program. Kemudian kita harus compile, kemudian hasil compile-nya baru dijalankan. Kalau ini langsung ke selnya ya. Ya, ini kalau kita menggunakan Windows CLI.
Nah, ini window. Jadi di window itu window command line interface menggunakan CMD. Nah, kita biasanya menggunakan batch file ya, tipe batch. Atau kalau kesulitan untuk itu, ya nggak begitu hafal dengan komen-komen yang ada di batch-nya itu, kita bisa menggunakan program Python ya. Ya, Python. Ya, ini contohnya type list, net use, kemudian command line itu, kemudian for, dan saya sendiri nggak jarang ya menggunakan seperti ini karena saya sering kan pakainya yang Linux tuh kalau untuk yang tadi Nmap gitu ya. Ini ya sweep command line, kemudian yang ini ini contohnya brute bash, ada script yang menggunakan dua command line ya, IP address, dua argumen ya. Ini dua argumen. Jadi IP address yang ini dan username Smith ya. Nah, dari sana dia bisa mencoba ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Python program ini bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam hal untuk network scanning ya. Jadi itu di situ. Nah, ini yang saya coba buka dulu yang header tadi ya. Di ya, ini saya teruskan dulu. Ini contoh Python program. Kemudian, nah kalau yang ini kan perlu Python ya. Kalau di Windows maksudnya Python.exe ya. Ya, ini di sana dan ini yang bagian ini yang itu yang saya pakai sebagai bahan untuk tugas kelompoknya. Tapi tidak hanya dari chapter 6. Jadi ada yang chapter yang lain karena ini hanya 5. Nah, ini yang diminta di sini Wireshark. Nah, ini diminta ya, Wireshark juga. Ya, ini untuk capture itu menggunakan Wireshark. Ya, ini menggunakan Windows atau Linux ya untuk melakukan ping sweep reading. Nah, ini menggunakan Nmap. Dan yang ini menggunakan ya, grabbing script dengan for loop ya, baik di Windows ataupun Linux. Nah, kalau di sini dia mengatakan or, nah di tugasnya kelompoknya mestinya dicoba dua-duanya ya. Jadi biar bisa membedakan dan merasakan kalau di Windows itu seperti apa dan di Linux itu seperti apa. Nah, ini yang dari sana saya punya ya dari sana itu kalau saya ke ini, jadi ini nanti saya share
lagi saya upload ke Elo untuk dari sisi hasil pemilihan topiknya ya. Ini yang kemarin ya ini topik ini jadinya kemarin 9 gitu ya. Ini saya pakai di situ. Jadi ini yang kelompok itu ya. Jadi nanti berdasarkan kelompok ya. Jadi ini kelompok 1 dapat apa, kelompok 2 dapat apa itu, dan saya ngambilnya ini ada chapter 6, kemudian 5 ya. Kemudian chapter 8 itu 3, dan chapter 9 itu 1. Tapi chapter 9 ini sebenarnya tercakup di baik chapter 6 atau 8. Cuma soalnya aja adanya di sana. Jadi sama menggunakan WordSat kalau ini. Cuma di sini ada satu lagi TCP-DAM. Jadi Nmap TCP-DAM atau kita menggunakan tools WordSat. Kalau Nmap sama TCP-DAM itu biasanya program bawaannya sistem operasi. Tapi WordSat kita harus download, kita install dan kita gunakan. Dan banyak dipakai ya. WordSat kalau ping itu sudah ini nah ini nomor topik, dan nomor topik itu akan saya pakai untuk milih di sini. Ini yang sudah saya share di sana ya kelompoknya. Kemarin itu saya harus banyak ngatur sehingga bisa ketemunya itu seperti ini ya. Supaya membaur ya. Jadi ini kelompok 1 5 orang, kelompok 2 itu ini kalau 4 ada yang cuma 4 orang ya mungkin ya. 4 atau ya ini ya, yang kelompok 4 ini hanya 4 orang. Ya kenapa seperti itu ya, bukan saya yang milih ya. Jadi ketika dijalankan, jadi programnya itu yang menentukan. Saya cuma mencoba berkali-kali untuk bisa ketemunya seperti ini. Jadi ada 9 kelompok, tadinya mau 5 kelompok gitu ya. Kalau 5 kelompok dia nggak nyebar ya anggotanya. Jadi sehingga ketemunya seperti itu. Oke, ini hanya nanti yang kelompok 3 itu misalnya, ini bukan, nah ini kan ada satu yang dari matematik, satu dari luar. Oke, ini untuk topik. Jadi kelompok 1 dapat topik apa, itu nanti kita bisa mulai yang sekarang. Yang kelompok 1 dapat topik 8, ini topik 6. Mungkin kecil ya, karena ini saya harus memunculkan semua. Ini kelompok 2, topik 2, topik 7, topik 6 itu sudah ada ya. 4, 2 juga sudah ada. 7 sudah ada. 6, 2, 1. 6 sudah ada. 9, 8 sudah ada. Yang belum ada itu 3 dan 5 ya. Ini yang mana dulu yang muncul? 3, oke. 3 yang terakhir itu 5. Ini 5 ya. Oke, ini kalau itu nomornya. Ya, tapi dari sini itu sebenarnya bisa saya kopikan ya. Ini yang satu tuh yang ini. Kemudian yang 2
terus 3, terus 4, 5, 6, terus 7, 8, dan 9. Ini ya, oke, ini kemudian ya ini nanti saya kopikan yang ke eloknya, terus saya akan pindah ke ya itu nanti di ya kelompoknya itu ya tadi ya. Ya, ini kelompok dan topiknya ya. Nah, ini nanti saya supaya masuk keterangannya itu nanti akan saya kopikan di sana. Tapi nanti ini belum selesai. Oke, saya ganti ke ya ini untuk ke jaringannya untuk memahamkan header secara kalau tadi di programnya. Tapi kita perlu paham dari sisi ya ini kalau di ini jadi ya semoga kelihatan ya. Nah, saya nggak tahu soalnya ini apakah benar yang di slideshow saya itu kelihatan atau tidak. Ya kalau enggak saya pakai ini aja. Ya, yang pertama yang kita lihat itu ya ini ya. Jadi ini yang kita lihat. Jadi ini kan ada Ethernet, Wi-Fi, ATM. Ya. Yang utama tadi Ethernet dan Wi-Fi ya untuk kita. Nah, Ethernet Wi-Fi itu adanya di data link dan physical ya. Jadi atau sering dikatakan jadi satu kesatuan sebagai network access ya. Network access. Kemudian di atasnya itu ada IP. Nah, ini tadi ARP. ARP itu dia sendiri ya. Kemudian sementara ICMP itu dia bagian dari IP. TCP UDP juga bagian dari IP. Kemudian ini application itu dia di atasnya TCP. Sehingga kalau kita melakukan network scanning, yang dilihat dengan Nmap itu adalah atau pin wiresec atau apa gitu ya. Dia akan bisa melihat ini paketnya SMTP, TCP, ya SMTP yang mesti TCP ya. Jadi kemudian ini artinya ini email kemudian dia dari IP mana ke IP mana.
atau mungkin HTTP gitu ya, web browser dari IP mana ke IP mana. Itu dia akan bisa terlihat, oh ini HTTP, TCP, IP, gitu. IP-nya kelihatan. Gitu. Nah, yang tadi dari mana dia bisa tahu itu, ini tadi di sini ya. Jadi kita bisa melihat, nah ini kalau di header itu kan dia bisa melihat portnya. Dari port dia bisa tahu, oh ini HTTP. Nah, kemudian ketika terlihat dari HTTP itu, dia juga akan terlihat lagi isinya apa ini. Jadi dari protokol HTTP itu. Kemudian nanti UDP juga sama ya. Kemudian kalau dia pakai, nah ini yang IP itu, ini kan tadi header itu, dia akan bisa kelihatan IP address yang pengirim ya, sumbernya dan tujuan. Nanti ya ini jenis protokol itu di sini ya, untuk membedakan apakah itu TCP atau ICMP atau UDP gitu, itu di sana. Tapi ARP nggak termasuk di sini. ARP itu protokol terpisah sendiri. Nah, itu cara-cara yang dipakai untuk network scanning. Jadi network scanning, kalau port scanning dia hanya melihat dari sisi port yang ada ya. Ya ini karena port itu adalah aplikasi. Jadi tidak semua jaringan itu saat ini membuka semua port. Jadi untuk masuk itu biasanya dia menggunakan pola menolak semuanya kecuali yang diizinkan. Jadi modelnya seperti itu. Tapi untuk keluar biasanya dia mengizinkan semuanya kecuali yang ditolak. Jadi modelnya seperti itu. Di cloud juga sama ya. Nah, itu di sisi itu. Jadi tadi network scanning, port scanning, bedanya di sana. Kalau port scanning dia lebih khusus pada aplikasi yang mungkin ada dan bisa diakses. Dan kalau network scanning untuk bisa mengecek ini jenis protokol yang ada itu apa. Gitu. Jadi setiap paket lewat kita bisa lihat, oh ini protokolnya apa. Nah itu dari sisi scanningnya. Nah oleh karena itu biasanya kalau kita menggunakan akses yang model terbuka gitu ya, itu bisa kelihatan nanti username dan passwordnya. Sehingga rata-rata untuk web ya, yang e-commerce ya, itu menggunakan HTTPS. Dan HTTPS itu dia paket yang lewat itu nggak bisa dilihat ini IP-nya dari mana, terus isinya apa gitu, apakah dia HTTP atau bukan. Ya, HTTP-nya kelihatan ya, HTTPS ya. Jadi HTTP kelihatan ini secure ya, tapi dia tidak bisa melihat isi dari di dalamnya HTTP tadi. Tapi kalau dia terbuka itu bisa terlihat, oh ini tadi ada user, kemudian isinya apa, kemudian ada password. Nah itu bisa dengan orang yang melakukan mata-mata itu sniffing, dia bisa melihat, oh ini saya ke IP ini ada aplikasi ini, user ini, passwordnya ini, itu bisa dipakai. Nah dulu ketika aplikasi-aplikasi yang lain sudah mulai menggunakan HTTPS, jadi Google, Yahoo, ya. Tapi ketika saya pakai Facebook ternyata dia tidak menggunakan HTTPS, saya akhirnya jadi khawatir ya, sehingga jarang login. Kenapa? Karena kalau nggak pakai HTTPS, login saya dengan password saya itu bisa disadap. Disadap, diketahui, kalau sudah diketahui dia bisa nanti ya kalau bisa diketahui ya dia bisa menggunakan username saya dan password saya untuk masuk. Dan bahaya kalau itu masuk ke yang website perbankan atau internet banking, itu kan berbahaya. Jadi, nah biasanya kalau internet banking sama juga di mobile banking dia pengamanannya tidak hanya satu lapis. Jadi ada dua lapis, misalnya dari sisi login yang pertama, yang kedua penggunaan token. Jadi loginnya dia berhasil masuk, kemudian nanti dia akan
amankan lagi dengan penggunaan token untuk setiap transaksi. Nah, transaksi itu yang berbahaya. Kalau orang cuma melihat saldo, mungkin tidak melakukan transaksi, mungkin nggak masalah ya. Sementara kan melihat saldo itu dia cukup login, dia bisa melihat saldo, tapi melakukan transaksi untuk bayar atau transfer itu tidak bisa. Dia harus menggunakan token. Nah, kalau yang mobile itu kan dia menggunakannya lewat di belakang layar itu ya. Jadi pakai semacam kayak SMS atau apa gitu ya yang di mungkin kita berpikir, oh saya nggak nerima SMS kok lewat SMS. Jadi ada itu pesan yang dia lewat di belakang layar ya antar aplikasi. Nanti aplikasinya menerima kiriman lewat nomor kita, kemudian nanti bukan dalam bentuk SMS, kemudian itu bisa dipakai untuk oh ini benar dari nomor itu, sehingga dia tidak bisa digunakan menggunakan handphone yang berbeda gitu ya. Jadi dia harus menggunakan handphone yang sama dan SIM card atau nomor telepon yang sama. Ya itu jadi ini sudah 11.40, jadi saatnya mungkin silakan dikerjakan di tugasnya itu. Nanti saya sampai beserta ya, beserta yang tadi kelompok ya. Oke, kalau yang 8 dan 9 nanti minggu depan aja. Oke, jadi makasih. Sampai minggu depan. Jangan lupa tugasnya hanya hari ini ya, karena itu hanya sekedar membaca kemudian membuat ringkasan terkait dengan cyber law untuk pemahaman dari sisi cyber law-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.